Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, makanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana hari ini? Pada masuk semua? Ibu, sebelum kita ini dulu. Berdoa dulu. Coba, siapa yang memimpin lagu? Coba ya. Berdoa. Absen dulu baru kita nyanyikan lagu ya. Absen dulu, coba Ibu absen dulu. Ini buatin. Dea, Hadir, Bu. Epita, Hadir, Bu. Rara, Hadir, Bu. Jidan, Hadir, Bu. Viola, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. Firman, Hadir, Bu. Rido, Hadir, Bu. Perdi. Hadir, Bu. Siapa yang belum disebut? Tika. Rapika Dwi Cahyani hadir. Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Makanya selalu Nih, bareng. menjaga kesehatan biar kita bisa belajar terus, bisa berangkat sekolah ya. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita menyanyikan lagu dulu. Biasa lagu Indonesia Raya. Coba berdiri dulu. Sebelum ibu lanjutkan pelajaran hari ini, kita akan tepuk semangat dulu kan? Tepuk semangat dulu. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran hari ini, ibu akan bertanya tentang pelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita waktu itu belajar apa coba? Hak dan kewajiban sekolah. Hak dan kewajiban kita di sekolah. Hak kewajiban di rumah, hak kewajiban di sekolah. Nah, hak kewajiban di sekolah adalah
di sekolah. Kalau hak kewajiban di rumah apa? Sama, hampir sama dengan kewajiban kita di sekolah. Tapi kalau di sekolah yaitu di lingkungan sekolahan. Kalau di rumah adalah lingkungan di rumah. Jadi sama orang tua harus hormat. Di rumah harus membantu. Ruang rumah kita harus tertata rapi, tempat tidur, habis makan harus dicuci, ya. Halaman kotor harus disapu. Nah, itulah pelajaran kita waktu minggu kemarin. Kan masih ingat, dilaksanakan nggak? Ya, syukur alhamdulillah. Karena anak-anak udah pada pintar. Tepuk tangan dulu. Ayo. Keluarkan buku temanya, buka halaman lagi yang kemarin. Ayo. Yaitu kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ayo. Buka bukunya. Mana? Nah. Nah, dibuka bukunya, udah dibuka semua? Kalau udah dibuka semua, coba. Nah, sebelum ibu melanjutkan, ibu akan suruh dulu kalian membaca, yang lain mendengarkan. Siapa yang mau membaca? Pergi, baca dulu. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu memproses Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya. Bukan memproses, mengompres tuh. Mana? Coba. Mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintahan mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter yang merawat yang bertugas. Nah, ibu akan, udah didengar belum? Coba kalau belum jelas, satu lagi Naura, yang baca lagi biar yang lain belum mendengarkan nanti. Ya, baca lagi. Coba. Siti demam, Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah. Kita belajar di tema 4. Perhatikan nih gambar di sini. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Penuh apa? Penuh semangat, belajar dengan penuh semangat. Memiliki hewan peliharaan adik-adik, apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Ya, udah buka belum? Kalau udah dibuka, coba perhatikan lagi ya. Nah, coba perhatikan. Coba kalian membaca di sini. Coba satu, coba dibaca dulu. Ayo Rara, Rara dulu. Yang keras. Iya, dibaca dari sana aja coba. Yang keras bacanya. Gak bisa ngeras ini, Bu. Coba siapa yang membacanya? Aku. Ya, baca. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Dia malam harinya dimelihat dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Di sini dijelaskan apa? Siti
sedang demam. Karena Siti kepanasan saat pulang sekolah. Siti di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Kenapa Siti bisa demam? Karena kepanasan. Kenapa bisa sakit? Kepanasan sekolah. Karena makanya kita sebagai murid jangan sampai makan sembarangan ya. Pola makan harus dijaga. Seperti kita makan ciki, jangan yang ada apa? Bahan pengawet. Mending kita makanan apa yang nggak ada bahan pengawetnya ya. Kebanyakan makanan sekarang banyak bahan pengawetnya, itu yang membuat kita sering sakit. Zaman dahulu masih zaman ibu itu banyak makanan apa? Singkong ya, itu nggak ada bahan pengawetnya. Sekarang anak-anak kalau disuruh makan singkong males katanya ya. Males aku nggak enak, mending jajan aja. Padahal jajan itu banyak bahan pengawetnya, sering membuat kita sakit ya enggak? Iya. Jadi mendingan makanan yang biasa, yang nggak banyak bahan pengawet, yang dari belanja kita ya, apalagi di Indomaret kan. Kalian suka belanja Indomaret di Alfamart kan? Tapi di sana juga diperhatikan sama kalian bahwa di sana banyak apa? Banyak bahan pengawetnya. Makanya kebanyakan sekarang sering bentar-bentar demam, bentar-bentar diare. Kenapa? Lagi pulang belum sarapan udah pada apa? Minum es, minum jajan kan? Makanya kalau berangkat sekolah harus sarapan dulu, bangun pagi, kan udah dipelajarin waktu minggu kemarin. Kalau bangun pagi-pagi biar kita datang sekolahnya juga terlambat. Makanya kewajiban kita harus menjaga pola makan kita biar sehat, biar kita nggak sakit. Ini kan akibatnya apa? Nih, demam, sakit, karena dia kebanyakan jajan, panas-panas, hujan-hujanan ya. Dan itu makanya makan sembarangan, ya kan? Ya enggak? Bukan makan sembarangan asal comot aja. Kadang-kadang kita makan beli jajan, habis apa? Sering apa di depan, garuk-garuk tanah, main kotoran, langsung aja beli makanan. Enggak cuci tangan. Seharusnya kalau kita mau makan cuci tangan dulu, disabun, udah itu baru kita makan, ya enggak? Siapa yang sering makan nggak cuci tangan? Tuh, kan? Udah, satu. Tuh. Makan nggak cuci tangan, harusnya kita cuci tangan dulu biar kita sehat, nggak sakit. Ya enggak? Nah, itu terus. Perhatikan. Si Firman tadi udah apa? Dikompres sama apa? Ibunya dengan air hangat. Terus ibunya pun menyelimuti dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam. Saat bangun tidur, ibu ingin Siti sehat, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Berarti kalau kita setelah diobatin di rumah nggak sembuh, masih badannya masih demam, kita cepat ke puskesmas mencari apa? Tindak lanjut biar kita diperiksa sama dokter. Kita kalau merasa demam, udah dikompres, udah diberi obat, masih merasa panas, masih demam, kita bawa ke dokter biar berobat. Anak-anak kalau sakit diobat ke dokter nggak? Nah, itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Makanya ada guru, ada bidan, ada dokter biar apa? Memberi perawatan bagi yang sakit, itu ya. Nah, puskesmas ya. Ke puskesmas biar mendapat perawatan, fasilitas tempat berobat. Kita hak sebagai warga negara, kita harus berhak mendapat fasilitas untuk berobat, ya. Nah, di sini sebagai warga negara kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan
didirikan puskesmas rumah sakit seperti di sini ada puskesmas terdekat, ada ya, ada nggak puskesmas tiap desa ada didirikan puskesmas biar bisa apa? Bisa merawat warga negara Indonesianya, biar bisa apa? Mendapat fasilitas untuk berobat. Kalau puskesmas tidak sanggup lagi, baru kita dibawa ke rumah sakit menindaklanjuti biar sakitnya cepat sembuh, bisa cepat tertangani kalau sudah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ada apa? Di puskes kan ada puskes kan ada bidan, ada dokter. Nah, kalau di rumah sakit lebih banyak juga fasilitasnya ya. Sakitnya sudah bermacam-macam. Ada sakit apa? Sakit diare, sakit gigi, sakit jantung, paru-paru. Kalau udah dibawa ke rumah sakit, sudah bermacam-macam penyakit itu dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak bisa lagi ditangani di puskesmas, bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Itulah hak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, biar kita mendapat fasilitas untuk berobat. Makanya pemerintah mendirikan puskesmas, rumah sakit, biar kita bisa ditangani kalau waktu sakit. Seperti Ibu tadi udah jelaskan bahwa di rumah sakit itu adalah dokter lalu memeriksa CT kan kalau di rumah sakit dokter. Setelah diperiksa dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa sebelum makan itu ada keterangan sebelum makan kita harus mencuci tangan, ya kan? Di sini ada kan? Nah, mencuci tangan dulu biar tangan kita bersih. Nah, sabunan, terus kucek-kucek, apa lagi? Dibilas, disiram. Nah, itulah kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, biar kita selalu diberi kesehatan, biar badan kita sehat selalu. Makanya kita harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan kita. Dan kalau sudah sakit kan, kita langsung apa? Enak nggak kalau badan kita sakit? Nggak enak. Makanya kita harus menjaga kesehatan, biar badan kita selalu sehat. Kalau badan kita selalu sehat kan enak ya. Enak nggak kalau badan kita sehat? Iya. Coba kalau kita sakit, dikasih makan apa aja nggak enak kan? Kenapa? Karena badan kita udah nggak sehat. Makanya kalau udah demam, langsung kita harus ditangani. Itulah kita yang Ibu udah jelaskan tadi. Sekarang udah paham semua belum? Udah paham? Udah paham? Dan udah paham? Sekarang Ibu akan bagikan kertas kalian, lembar tugas LKPD-nya, lembar kerja. Biar kalian mengerjakan ini, tapi Ibu bagi dulu. Satu kelompok Ibu bagi 2 lembar. Ini kalian buat sini. Tadi Ibu udah jelaskan ya. Ayo, ingat tadi. Nah, udah sebelum dikerjakan dibaca dulu. Coba dibaca lagi dulu. Siapa yang mau membaca coba? Gantian yang membaca. Coba. Nanti ada lembar kerjanya di sebelahnya sebelum dikerjakan. Itu nanti dikasih apa? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Kamu keluar. Keluar kamu. Nah, ini apa? Ibu udah kasih tugas ini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 kan? Nah, ini kelompok 1 ditulis. Seperti biasa kita mengerjakan tugas, ada kelompoknya. Ini namanya ditulis semua sebelum dikerjakan. Di sebelahnya ada tugas. Di sini ada tugas, Ibu ada bukunya. Nah, itu sama tuh. Nih.
Dikasih nama, kelompok 1 namanya siapa? Ya, kan ada 5, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, Terus sebelum itu dibaca dulu, perhatikan. Sebelum mengerjakan di sebelah ada tugas ini yang kalian isi nanti. Hak dan kewajiban. Setelah kalian diskusi sudah baca, kalian mengisi ini. Lembaran ini, kewajiban dan hak. Tulis nanti. Kewajibannya apa, haknya apa. Tapi sebelumnya kalian mengamati dulu bacaan ini ya. Mengamati dulu bacaan ini. Setelah diamati, dibaca, diamati, diskusikan, baru kalian bisa menjawab di sini. Sekarang coba 1 baca dulu. Siapa yang mau baca? Baca dulu. Yang keras, yang lain. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Taruh di bawah. Di malam harinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas di tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter yang merawat dan yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Ya, itu. Udah dibaca, berarti diskusikan sama temennya. Nanti dijawab di sebelahnya, lembar sebelahnya ini. Nah, dibaca. Dalam kelompok ini, baca dulu. Siapa yang mau baca? Ya, dibaca. Siti demam. Di Siti mana? kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ke tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar sifat menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Ya, udah selesai semua. Ya, kalau udah selesai diskusikan sama teman kalian. Setelah dibacakan udah pada membaca semua ya. Sekarang diskusikan sama teman kalian. Ayo, siapa yang mau menulisnya? Ayo. Dia buka nulis. Jangan tulisan ini ya. Ayo nulis. Ya. Jawab. Jangan terlalu ini loh, biar di ini nah, jangan terlalu ini. Jangan terlalu ini biar kelihatan tuh. Siti harus banyak. Ya, kalau udah selesai semua hasil diskusinya, coba perhatikan dibuka lembaran jawaban kalian, yaitu yang tentang hak dan kewajiban. Tuh, perhatikan dulu. Ayo, perhatikan. Mana coba tugasnya? Coba diperhatikan. Nah, di sini coba perhatikan yang telah dikerjakan kalian di sini, yaitu
tempat berobat. Ya kan? Kalau kita sakit, kita wajib mendapat hak dan fasilitas berobat, yaitu tempat berobat. Kedua, Siti dikompres dengan diselimuti saat sakit. Nah, kalian juga nggak kalau sakit dikompres, diselimuti nggak sama orang tuanya? Nomor 3, Siti dirawat dokter dengan perawat yang bertugas. Ya, kalau kita ke puskesmas dirawat dokter ya dan petugasnya ya yang bertugas. Sini keempat, Siti diberi obat dan vitamin. Ya, kalau kita berobat sering dikasih apa? Obat dan vitamin. Vitaminnya nggak tinggal ya biar badan kita sehat. Kelima, mereka senang berobat di puskesmas. Kalau kita berobat senang nggak? Karena badan kita sehat ya. Udah. Sekarang udah paham semua? Udah. Sekarang kalau udah paham semua, Ibu akan bagikan lembar ini percakapan. Coba Ibu akan bagikan lembar percakapan acak ini. Nih, coba di sini siapa yang mau jadi skenario-nya bermain peran? Ayo. Ayo bermain peran siapa? Itu ibu sama berarti perempuan sama laki itu. Udah. Satu dulu maju ke depan. Ayo, bermain peran Nido sama siapa? Nah, ayo maju bukan kamu sendiri. Bermain peran ayo. Yaitu bermain peran. Yaitu coba mulai. Perhatikan. Kenapa Rip? Kok wajahmu cemberut? Begini Bu, aku sebel karena teman-teman mengajakku. Mereka bilang aku anak miskin. Ayah hanya sebagai tukang sapu di jalan. Oh itu, masa ya? Kepada sebelum biarkan saja. Coba kamu perhatikan. Kalau tidak ada tukang sapu jalan seperti ayah membaginya kotorannya jalan di kita. Kami seharusnya berbagai berikut ya ayah dan teman-temannya kota kita jadi besar. Bersih. Maafkan Rima ya Bu, sekarang Rima tidak mau punya ayah tukang sapu jalan. Tidak apa-apa Rim. Ya, udah. Nah, itulah bermain peran yaitu itu contohnya bermain peran ya. Seperti di sini tadi. Kenapa Rin? Nah, kok wajahmu cemberut? Nah, begini Bu, kata si Rimanya ya. Begini Bu, aku sebel karena teman-teman mengejekku. Mereka bilang aku anak miskin. Ayah hanya sebagai tukang sapu di jalan. Nah, terus kata ibunya, oh itu masalahnya. Kenapa sebal? Biarkan saja, coba kamu perhatikan. Kalau tidak ada tukang sapu jalan seperti ayah, bagaimana kotornya jalan-jalan di kota kita? Kamu seharusnya bangga berkat ayah dan teman-temannya kota kita jadi bersih. Maafkan Rima ya Bu, sekarang Rima tidak malu punya ayah tukang sapu jalan. Tidak apa-apa Rin. Nah makanya kalau kita punya orang tua mau tukang ronson, mau membersihkan jalan, kita nggak usah malu. Itu adalah perbuatan yang sangat baik. Coba kalau nggak ada tukang sapu, nggak ada tukang ronson, pasti lingkungan kita akan kotor, ya kan? Ya itulah. Sekarang coba siapa yang akan bermain peran yang kedua? Coba. Ini kelompok 2 dulu. Maju ke depan. Itu sebagai ini. Ini sama Rido aja. Itu kan sama ini ya. Perempuan yang baik. Coba. Hai Beni, kenapa
kok malah menangis? Kenapa saya sedih? Aneh sekali. Seharusnya kamu gembira. Kita terlalu menang dalam pertandingan ini, dan kamu Menyanyi apalah? Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah merdeka, tidak berjumpa dengannya. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Kenapa? Cuacanya sangat panas ya. Ngantuk nggak belajarnya? Capek nggak? Capek? Panas. Sudah, sekarang sebelum ibu lanjutkan, mana tadi udah dikumpulkan hasilnya? Sudah, sini ibu tarik tuh. Sudah semua kan? Sudah semua. Nah, sebelum ibu tutup, ibu akan bertanya dulu. Kita belajar ini sangat senang nggak? Coba ya, siapa yang nggak senang belajar? Suka nggak? Coba kalau memang senang, suka, ibu akan tanya tadi yang udah ibu terangkan tadi. Ayo, kenapa Siti bisa sakit? Karena panas-panasan ya. Karena makan jajan sembarangan, nggak mencuci tangan. Ayo, coba makanan apa yang tidak sehat? Ciki-ciki. Ya, bahan yang tidak sehat yaitu bahan makanan yang mengandung ada pengawetnya, bukan pewarna. Pengawet kan ada makanan seperti, makanya bahan dibilang bahan pengawet karena makanan yang bisa bertahun-tahun bisa awet itu adalah diberi bahan pengawet ya. Ya, seperti makanan apa? Coba kalau kita goreng singkong ada bahan pengawet nggak? Nah, goreng pisang ada bahan pengawet nggak? Terus kita masak nasi ada pengawetnya nggak? Nah, sebenarnya masak nasi itu ada juga pengawetnya karena kita pakai apa? Mijikom itu masaknya. Itu makanya bahan kita masak sekarang sampai besok masih bisa dimakan, ya nggak? Yang bagus itu kita masak sendiri pakai apa? Pakai kriuk itu, dimasak langsung makan langsung habis. Kalau makan yang pakai masak sekarang sampai besoknya lagi masih bisa dimakan, itu termasuk masih ada bahan pengawet, itu yang membuat kita banyak penyakit, ya nggak? Nah, coba sekarang ibu akan kasih kesempatan siapa yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ayo, siapa yang mau bertanya? Coba. Siapa? Apa mau tanya apa? Makanan apa yang enggak dicegah? Nah, coba perhatikan. Ini ada Rido bertanya. Coba duduk dulu. Yang harus dicegah. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian. Coba tepuk tangan buat Rido. Bertanya, makanan apa yang ya maksud Rido yang dicegah apanya? Nah, ya ayo. Makanan apa yang dicegah? Maksud Rido ini makannya dicegah apa? Kita bertanya, apa ulangi pertanyaannya Rido? Ayo.
Rido, makanan apa yang tidak boleh dimakan ya? Nah, pertanyaan Rido, perhatikan. Pertanyaan Rido, makanan apa Bu yang tidak boleh dimakan? Perhatikan. Rido bertanya, makanan apa Bu yang tidak boleh? Makanan sebenarnya boleh semua dimakan. Yang penting makannya belum basi dan tidak ada bahan pengawet. Ya kan? Harus makanan yang bersih yang bisa dimakan. Bahannya yang tidak ada pengawet. Nah, itu bukannya kan harus seperti kita makan harus apa? Harus cuci tangan dulu. Nah, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Bu tadi Lara. Coba siapa lagi yang mau bertanya? Ya udah. Kalau sudah tidak mau bertanya, perhatikan dulu. Ibu akan jelaskan lagi sebelum kita pulang. Ibu akan menjelaskan lagi bahwa kita sebagai warga negara, warga kita harus berhak kalau kita sakit harus mendapat fasilitas untuk berobat. Karena di mana berobatnya? Puskesmas. Nah, kalau tidak bisa ditangani puskesmas, kita kemana? Rumah sakit. Kalau sudah ditangani, kita pasti dikasih apa? Obat apa coba? Obat vitamin. Kasih obat dan vitamin. Makanya kita harus saling menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga badan kita, menjaga pola makan kita. Kalau mau makan harus mencuci tangan, ya. Harus makan mencuci tangan dulu, disabun, dibilas, dibersihkan, baru kita makan. Ingat? Paham nggak? Paham. Ya, kalau paham, udah selesai, bukunya disimpan di dalam tas. Kita mau tutup dulu, mau pulang dulu. Sebelum pulang kan udah tanya jawab, nanti bukunya disimpan di sini yang belum dikumpul aja, yang nggak mau pulang dikumpul. Setelah itu kan udah ada pesan ya, harus apa? Menjaga kesehatan. Kalau mau makan cuci tangan. Sekarang kalau mau pulang tepuk tangan dulu. Tangan cukup atau pulang. Alhamdulillah pelajaran kita udah selesai. Semoga kita besok berjumpa kembali. Kita selalu menjaga badan kita, menjaga kesehatan kita. Dan sebelum pulang kita membaca doa dulu. Tangan di atas meja. Coba siapa yang memimpin? Ya, tangan atas meja. Nah, sekarang udah selesai, udah baca doa. Sekarang tadi udah ibu tanya jawab, udah dulu udah panas ya. Sekarang ibu urut satu-satu pulang. Panggil satu kan nggak boleh rebutan seperti biasa. Sekarang Evita. Siapa yang duduknya rapi baru dipanggil pulang. Viola. Belajar ya di rumah.